Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Cerita ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu Aku lawan ibu mertua dan iparku yang selalu menghinaku. Di bagian kedua, langsung saja kita mulai ceritanya. Bu Asih terus menghujaniku dengan sumpah serapah yang tajam dan penuh kebencian. Wina, kamu itu memang perempuan yang tidak berguna. Rumah ini akan lebih baik tanpamu. Reno butuh istri yang bisa memberikan anak, bukan kamu yang mandul. Teriaknya tanpa rasa iba sedikit pun. Kata-kata itu terus bergemah di kepalaku, membakar setiap sudut hatiku. Namun, yang paling menyakitkan adalah melihat Mas Reno berdiri di sana, membiarkan ibunya menghinaku tanpa melakukan apa-apa. Matanya hanya menunduk, seolah-olah dia tak berani menentang ibunya sedikit pun. Saat ibunya mengusirku, Mas Reno masih diam. Aku tahu saat itu, aku sudah tidak bisa lagi memiliki tempat di rumah yang kucintai ini. Dengan hati yang hancur, aku berjalan ke arah pintu, siap meninggalkan semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Ketika aku mencapai pintu keluar, Bu Asih menyentuh puncak rasa sakitku. Kamu itu memang beban di rumah ini, Wina. Beda dengan Karin, dia orang kaya, selevel dengan Reno. Mereka cocok, bukan seperti kamu. Kata-katanya terasa seperti racun yang mengalir dalam tubuhku. Air mataku menggenang di mataku, namun aku menolak untuk membiarkannya jatuh. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Aku tahu ini belum selesai. Rasa sakit ini bukanlah akhir dari segalanya. Setelah aku keluar dari rumah itu, aku merasa seperti segala sesuatu yang pernah aku percayai telah runtuh. Namun aku tidak membiarkan mereka bersenang-senang di atas luka yang mereka ciptakan. Aku bertekad untuk membuat mereka merasakan sakit yang lebih dari apa yang aku rasakan sekarang. Dengan hati yang hancur, namun penuh tekad, aku tahu aku harus bangkit. Aku tidak akan membiarkan perasaan mereka mendominasi hidupku lebih lama. Apa yang telah mereka lakukan padaku akan menjadi langkah pertama dari perjalanan baru yang harus kujalani. Mereka pikir aku akan diam begitu saja. Namun aku tahu karma akan datang pada waktunya. Dan saat itu mereka akan menyesal telah memperlakukan aku seperti ini, membuangku dengan begitu kejam. Aku percaya bahwa segala tindakan yang mereka lakukan terhadapku tidak akan terlepas begitu saja. Kenapa kamu malah ragu seperti ini? Kenapa takut? Wina sudah pergi. Tinggalkan saja dia, kata Bu Asih dengan nada sinis. Seakan tak peduli sedikit pun. Kamu sudah punya semuanya, Reno. Kamu sudah jadi manajer, punya rumah sendiri, dan yang paling penting, istri barumu, Karin, orang kaya. Kamu harusnya bersyukur, bukan malah takut Wina akan membalas dendam. Namun, meskipun ibunya berbicara dengan percaya diri, Mas Reno merasa gelisah. Hatinya tidak tenang, meskipun dia berada di dalam posisi yang terlihat nyaman. Di dalam dirinya, dia tahu kebenarannya. Dia tahu bahwa semua yang ada, rumah, status, bahkan kehidupan yang dia jalani sekarang, tidak lepas dari perjuanganku selama ini. Rumah yang dia dan Karin tinggali, yang oleh ibu dan keluarga Karin dianggap milik Mas Reno, sebenarnya adalah hasil kerja kerasku yang selama ini aku sembunyikan. Mas Reno tahu betul itu, dan semakin hari semakin sulit baginya untuk berpura-pura seakan-akan dia yang membangun semuanya. Pada malam itu, di rumah yang sekarang ditempati oleh Mas Reno, Karin, Bu Asih, dan Vina, suasana terasa tegang. Meskipun tak ada perdebatan terbuka, Mas Reno duduk di sofa dengan tangan yang tergenggam erat. Matanya tampak gelisah, pikirannya penuh dengan bayanganku. Bayangan itu tidak mau hilang, meskipun Bu Asih berusaha menenangkannya. Aku takut, Bu. Suara Mas Reno bergetar. Itu adalah suara yang menunjukkan betapa cemasnya dia, meskipun berusaha tampak tenang. Bayanganku menghantui Mas Reno. Dia tahu bahwa dia tak bisa lagi lari dari kenyataan yang selama ini dia coba tutupi. Dan meskipun ibunya terus menyuruhnya untuk mengabaikan perasaan itu,
Ada suara di dalam hatinya yang tak bisa dibungkam. Sebuah perasaan bersalah yang semakin besar, yang akhirnya tak bisa ia hindari lagi. Akhirnya Mas Reno mengakui ketakutannya. Aku takut, Bu. Wina benar-benar akan membalas dendam. Dia bukan perempuan sembarangan. Dia perempuan yang cerdas, dan dia tahu setiap titik kelemahan yang ada. Suaranya terdengar penuh kecemasan, seolah-olah dia benar-benar terperangkap dalam situasi yang tidak bisa dia hindari. Namun, ibunya hanya menanggapi dengan keras, menganggap ketakutannya tidak berdasar. Reno, kamu harus kuat. Wanita seperti Wina itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Karin. Kamu sekarang punya istri yang sesuai dengan kelasmu, dan kita tidak butuh lagi perempuan yang mandul, dan tidak bisa memberikan cucu untuk ibu. Kata Bu Asih dengan nada penuh keyakinan. Tidak ada sedikit pun rasa empati di matanya. Karin, yang duduk tidak jauh darinya, sibuk dengan ponselnya, tampak seperti tidak ada masalah yang mengganggu hidup mereka. Dia melanjutkan aktivitasnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hati Reno, ada perasaan terjebak yang semakin dalam. Dia tahu, meskipun di mata ibu dan Karin dia dianggap sukses, tanpa aku, dia bukanlah siapa-siapa. Semua yang dia miliki, termasuk rumah dan statusnya, adalah hasil dari kerja keras dan pengorbananku. Aku memilih untuk tetap tenang, meskipun rasa sakit dan pengkhianatan yang mereka berikan begitu dalam. Aku tahu bahwa balas dendam tidak bisa terburu-buru. Itu membutuhkan perencanaan yang matang. Aku tidak ingin hanya melampiaskan amarah, tetapi ingin memberikan mereka pembalasan yang lebih dari sekadar kata-kata. Aku ingin mereka merasakan sakit yang lebih besar daripada yang aku alami. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen. Tempat ini tidak sebesar rumah yang dulu aku miliki, yang kubangun dengan jerih payahku. Tetapi apartemen ini menjadi ruang di mana aku bisa menyusun kembali hidupku. Di sini, aku merasakan kedamaian sebelum badai balas dendamku yang akan segera melanda hidup mereka. Dengan hati-hati, aku mulai merangkai kembali jaringan yang dulu pernah kubangun. Aku menghubungi teman-teman lama yang bekerja di perusahaan tempat Mas Reno dulu bekerja. Mereka adalah orang-orang yang masih setia padaku. Orang-orang yang tahu betul bahwa kesuksesan yang diraih oleh Reno tidak sepenuhnya hasil usahanya sendiri, melainkan karena bantuanku. Sore itu, aku memutuskan untuk menghubungi Reni, sahabat dekatku yang juga menjabat sebagai salah satu direksi di perusahaan tersebut. Reni adalah sosok yang selalu ada di sampingku, baik saat aku berada di puncak maupun saat aku terpuruk. Wina, kamu apa kabar? Tumben kamu nelpon. Suara Reni terdengar hangat, seperti biasa. Namun aku bisa merasakan kekhawatirannya ketika mengetahui kabar perceraian ini. Aku baik-baik saja, Ren. Tapi ada banyak hal yang harus aku ceritakan padamu. Jawabku dengan suara bergetar, meskipun aku berusaha keras menahan agar tidak terkesan rapuh. Kami pun akhirnya bertemu di sebuah kafe. Saat duduk berhadapan dengannya, perasaanku campur aduk. Aku tahu bahwa ini adalah bagian dari rencanaku. Namun menceritakan semuanya tetap terasa menyakitkan. Aku mulai menceritakan apa yang terjadi, dari perlakuan kasar Bu Asih, sikap pengecut Mas Reno yang tidak bisa lepas dari pengaruh ibunya, hingga bagaimana mereka mengusirku begitu saja. Saat sampai pada bagian tentang pernikahan Reno dengan Karin, ekspresi marah Reni berubah semakin tajam. Wina, ini sudah keterlaluan. Reni menepuk meja dengan keras, suaranya meninggi. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Reno harus dipecat dari perusahaan ini. Aku bisa langsung mengusulkan itu ke Dewan Direksi besok. Aku menatap Reni, merasakan dorongan kuat untuk mengatakan iya. Tapi aku tahu ini belum waktunya. Jika Reno dipecat sekarang, itu terlalu mudah. Mereka tidak akan merasakan penderitaan yang seperti aku rasakan. Aku ingin lebih dari itu. Jangan dulu, Ren, kataku dengan senyum kecil yang tersembunyi. Aku punya cara yang lebih elegan. Biarkan mereka merasakan apa yang sudah mereka buat aku alami. Aku merasa senang, meski tidak bisa mengungkapkan perasaanku sepenuhnya. Mereka pikir mereka sudah menang, tetapi aku tahu, nanti, ketika waktunya tiba, mereka akan terbangun dari kebohongan mereka. Reni mengangguk memahami,
menatapku dengan penuh perhatian. Aku mengerti, Wina. Ini jauh lebih besar dari sekedar pemecatan. Baiklah, aku akan berada di belakangmu. Kita akan melakukannya dengan hati-hati. Sementara itu, kehidupan keluarga Mas Reno mulai menghadapi masalah besar. Vina, adik perempuan Mas Reno, yang dulu begitu dibanggakan oleh ibunya, kini menjadi sumber aib terbesar dalam keluarganya. Gadis yang selama aku tinggal di rumah itu hanya tahu bermalas-malasan, sibuk dengan urusan pacar, dan jarang sekali memikirkan masa depannya, kini harus menanggung akibat dari kelakuannya. Kehamilan di luar nikah yang selama ini ditutupi akhirnya terbongkar. Hubungannya yang terlalu jauh dengan pacarnya berujung pada kehancuran, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi nama baik keluarganya. Yang lebih memalukannya lagi, video saat berhubungan intim Vina dengan pacarnya tersebar luas di media sosial, menjadi bahan pergunjingan. Kebanggaan ibunya terhadap Vina seketika sirna, digantikan oleh rasa malu yang mendalam. Sementara itu, Mas Reno juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Dia berusaha menjaga citra dirinya, tetapi reputasinya mulai goyah karena kasus yang melibatkan keluarganya. Dia merasa tidak kuat menghadapi hujatan dari dunia luar. Setiap hari, dia dikucilkan, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial. Hinaan dan hujatan datang bertubi-tubi, membuat mentalnya semakin hancur. Aku mengamati semua ini dengan tenang, menyadari bahwa setiap langkahku sudah terencana dengan sempurna. Apa yang mereka lakukan padaku, kini kembali kepada mereka. Namun, ini belumlah akhir dari segalanya. Aku masih punya langkah berikutnya yang lebih besar untuk mereka. Vina tidak hanya kehilangan kebanggaannya, tetapi juga akal sehatnya. Di rumah, dia mengurung diri, menolak makan, dan tak mau berbicara dengan siapapun. Kondisi mentalnya semakin memburuk. Ibu Asi dan Mas Reno berkali-kali mencoba mendekatinya, tapi bukannya mendapatkan simpati atau pengertian. Mereka justru diserang balik oleh Vina dengan lemparan barang-barang di kamarnya. Vina yang kini berada di ambang kegilaan sering mengamuk tanpa alasan, berteriak histeris, dan terkadang bahkan melakukan kekerasan fisik pada dirinya sendiri. Mereka tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya Bu Asi dan Mas Reno terpaksa membawa Vina ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Keputusan ini adalah pukulan telak bagi keluarga mereka, menandai betapa dalamnya kehancuran yang telah mereka alami. Dengan hati yang penuh kesedihan, Mas Reno dan Bu Asi meninggalkan rumah sakit, menyadari betapa kehancuran telah menimpa mereka. Vina, yang dulu menjadi kebanggaan mereka, kini terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Aku menyaksikan semua ini dari kejauhan, merasa bahwa langkah-langkahku mulai menunjukkan hasil. Karma benar-benar bekerja dengan sendirinya. Keluarga yang dulu menindasku kini harus menghadapi penderitaan mereka sendiri. Aku merasa puas menyaksikan kehancuran yang menimpa Vina, tanpa perlu melakukan apapun. Namun, meski aku merasa sedikit lega, rencana balas dendamku terhadap Mas Reno dan keluarganya masih belum selesai. Setelah semua penghinaan yang mereka lakukan padaku, aku tidak akan berhenti sampai Mas Reno benar-benar menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Setelah menceraikan aku, ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Dengan bantuan Ren, yang kini berada di posisi strategis di perusahaan lamaku, aku berhasil menarik perhatian untuk direkrut kembali sebagai direksi di perusahaan yang sama. Posisi yang kuperoleh jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan ini membuatku merasa lebih kuat. Namun, aku juga mulai merasakan ketegangan di antara mereka, terutama dengan Mas Reno. Mas Reno, yang sebelumnya berada di posisi tinggi dan seharusnya bisa membuat keputusan penting dalam hidupnya, ternyata tetap tunduk pada perintah ibunya. Tanpa ragu, dia mengajukan pengunduran dirinya begitu saja, hanya karena ibu mertuanya menyuruhnya melakukannya. Aku dan Reni hanya bisa tertawa melihat betapa mudahnya Mas Reno dikendalikan oleh ibunya, seolah-olah dia masih seorang bayi yang belum bisa mengambil keputusan sendiri. Bahkan dalam hal yang sepenting karirnya, dia tetap tunduk pada kehendak sang ibu. Namun, keputusan itu adalah kesalahan fatal bagi Mas Reno. Setelah keluar dari perusahaan tempat aku bekerja, dia mendapati bahwa tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya.
Mas Reno tak pernah menyadari betapa prestisiusnya perusahaan yang aku pimpin dan bagaimana pengaruh perusahaan ini di industri. Tanpa rekomendasi dariku dan CEO perusahaan, reputasi Mas Reno hancur di mata banyak perusahaan lain. Namanya kini menjadi daftar hitam di dunia bisnis. Ironi terbesar adalah ketika Mas Reno, yang dulu meremehkanku, kini harus merasakan akibat dari kesalahannya. Tanpa pekerjaan dan dukungan, dia kini terjebak dalam hidup yang semakin sulit. Balas dendamku yang baru saja dimulai. Dan aku tahu bahwa penderitaan yang akan dia rasakan tidak akan berakhir di sini. Kehidupan Mas Reno dan keluarganya kini benar-benar berbalik 180 derajat. Karin, yang dulu dipuja sebagai wanita kaya dan sukses, ternyata hanyalah seorang penipu. Mobil mewah yang pernah ia pamerkan, ternyata hanyalah mobil sewaan. Rumah serta keluarganya yang ia banggakan ternyata hanyalah kebohongan. Ketika kebohongannya terungkap, Bu Asih sangat marah. Namun, bukannya merasa bersalah, dia malah mulai mencari cara untuk menutupi kebohongan dan mempertahankan status keluarganya. Karin, yang sudah terbiasa hidup dengan bebas, malah melawan. "Apa-apaan ini, Karin? Jadi kamu pikir kamu bisa mempermainkan kami begitu saja?" teriak Bu Asih dengan penuh amarah. Karin hanya menatapnya dingin. "Kenapa, Bu? Urusan saya bukan urusan ibu, kan?" jawab Karin dengan nada yang meremehkan sambil mengemasi barang-barangnya. "Kurang ajar!" teriak Bu Asih, wajahnya memerah karena marah. "Kamu pikir kamu bisa mempermainkan kami begitu saja? Keluar kamu dari rumahku sekarang." Karin hanya tertawa kecil dan melangkah pergi dengan sikap acuh tak acuh. "Oke, saya akan keluar sekarang. Lagian mau keluar sekarang pun saya bisa. Ini kan bukan rumah saya," kata Karin sambil melangkah menuju pintu, meninggalkan Bu Asih yang terdiam marah di belakangnya. Namun, suasana semakin tegang saat salah satu pengacara Bu Asih datang ke hadapan Karin. "Kami meminta Anda untuk segera meninggalkan tempat ini," kata pengacara dengan nada formal. Mas Reno yang mendengar itu langsung terpancing emosinya. "Apa maksud kalian? Ini kan rumah saya. Saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun," serunya dengan nada tinggi. Namun, pengacara itu tetap tenang dan berkata, "Tolong tunjukkan sertifikat kepemilikannya." Mas Reno tampak bingung dan sedikit panik. "Sertifikat apa? Saya nggak tahu sertifikatnya di mana sekarang." Tiba-tiba, Pak Arif, pengacara lain, mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menunjukkan sertifikat asli rumah yang terdaftar atas namaku. Semua orang terdiam. Wajah Bu Asih yang tadi merah karena amarah kini berubah pucat, dan Vina yang berada di sampingnya mulai menangis. "Tolong beri kami waktu. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Rumah kami yang dulu sudah kami jual untuk biaya hidup dan pengobatan anak saya," kata Bu Asih, suaranya bergetar penuh kecemasan. Pak Arif menatap mereka dengan penuh simpati, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. "Tugas saya adalah tugas saya. Saya harus menghubungi Bu Wina dulu. Keputusan ada di tangan beliau," katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Telepon berdering di apartemenku, dan Pak Arif mengabarkan permintaan mereka. Aku mendengarkan semuanya dengan hati-hati, namun hatiku sudah dingin. Tidak ada rasa simpati yang tersisa untuk mereka. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Bu Asih terdengar putus asa saat dia berbicara. Suaranya bergetar seperti orang yang tidak punya harapan lagi. "Wina, aku akan memperbaiki semuanya," katanya, penuh permohonan. Namun, aku hanya bisa tersenyum dingin mendengar permohonannya. Teleponku kututup dengan cepat. Tak ingin mendengarkan lagi. Aku tahu ini mungkin terdengar kejam, tetapi mereka harus belajar bahwa semua perbuatan mereka tidak akan luput dari balasan. Tak lama setelah itu, polisi datang untuk membantu mereka keluar dari rumah. Bu Asih menangis histeris, sambil memeluk koper-koper yang mereka bawa, sementara Mas Reno hanya bisa menunduk, matanya kosong penuh rasa malu. Melihat mereka begitu, hatiku terasa hampa, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Setelah Mas Reno dan Bu Asih pergi dari rumah itu, aku memutuskan untuk pindah dari apartemen kembali ke rumahku sendiri, yang kini sudah menjadi milikku lagi. Aku menelepon Reni, sahabatku sekaligus rekan kerjaku di perusahaan yang telah banyak membantuku. "Reni, terima kasih banyak ya. Aku sudah siap pindah dari sini."
kataku lewat telepon sambil tersenyum. Ren tertawa kecil di ujung sana. Akhirnya Wina, kamu layak mendapatkan ini semua. Oh iya Ren, kalau kamu sempat nanti mampir ya ke apartemenku. Bantu-bantu aku pindahan, kataku. Iya Wina, bentar lagi ya, aku datang ke rumahmu, jawab Ren. Aku merasakan kemenanganku ini tidak lepas dari usaha Ren yang selalu ada untuk membantuku. Bagiku, Reni bukan hanya sekadar rekan kerja, melainkan keluarga sejati, berbeda jauh dari Mas Reno dan ibunya yang selalu memperlakukanku dengan hinaan. Hari-hariku yang kujalani setelah berhasil merebut kembali rumahku terasa seperti mimpi. Aku duduk di ruang tamu, menatap setiap sudut ruangan, membayangkan rumah yang dulu terasa seperti penjara. Kini terasa seperti istana pribadiku. Aku tidak bisa menahan rasa puas yang memenuhi hatiku. Sebuah perasaan yang tidak pernah kubayangkan akan kurasakan. Namun, kepuasan itu bukan hanya soal material, melainkan karena mereka akhirnya merasakan apa yang pernah mereka lakukan padaku. Aku bukan orang yang kejam. Setidaknya aku selalu meyakinkan diriku seperti itu. Tapi setiap kali mengingat bagaimana Bu Ningsi dan Mas Reno memperlakukanku, mengusirku dari rumah ini tanpa ampun, aku merasa berhak atas pembalasan ini. Semua ini bukan hanya soal balas dendam, melainkan pelajaran yang harus mereka terima. Pagi itu, setelah beberapa hari menikmati kembali rumahku, aku memutuskan untuk berangkat kerja lebih awal. Cuaca pagi itu begitu cerah, seolah menyambut hari baru yang penuh harapan. Dengan mengenakan setelan rapi dan hijab yang selalu menutupi auratku, aku keluar dari pintu depan rumah dan menuju mobilku yang sudah menunggu di garasi. Namun, saat mobilku mulai melaju keluar dari gerbang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok berdiri di tengah jalan, menghalangi mobilku. Aku mengerutkan kening, mencoba memastikan siapa mereka dari balik kaca mobil. Sosok itu tampak sangat berantakan. Wajah mereka penuh dengan debu, rambut acak-acakan, dan pakaian mereka sudah lusuh dan kumal. Aku memicingkan mata, mencoba mengenali mereka, dan saat aku semakin dekat, aku bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah bekas suamiku dan ibu mertuaku, yang dulu mengusirku dari rumah ini tanpa belas kasihan. Mereka berdiri di depanku, tak lebih dari bayangan masa lalu yang menyakitkan. "Zah, tolong maafkan kami," teriak Mas Reno dengan suara serak dan penuh kepanikan. Mereka mendekati mobilku. Tangan mereka mengetuk-ngetuk jendela dengan penuh harap. "Please, beri kami kesempatan." Suara Bu Asih hampir tak terdengar di antara isak tangisnya. Wanita yang dulu selalu merasa superior kini nampak rapuh dan hancur. Matanya penuh dengan air mata. Aku duduk membeku di dalam mobil, otakku berusaha memproses apa yang sedang terjadi. Mereka terlihat begitu menyedihkan. Aku teringat saat mereka mengusirku dari rumah ini tanpa mempedulikan perasaanku. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera meraih ponselku dan menelepon satpam rumahku. "Pak Burhan, tolong ke depan gerbang sekarang ya Pak. Ada yang menghalangi mobil saya," kataku dengan cepat. Beberapa menit kemudian, 2 satpamku datang dan segera mengamankan Bu Asih dan Mas Reno dari mobilku. Mereka memisahkan kedua orang itu dari pintu mobilku dengan tegas, namun tetap sopan. "Zah, kami mohon coba berbicara." Suara Mas Reno semakin memelas. "Kami tidak punya tempat lain, Zah. Rumah ini satu-satunya harapan kami." Aku keluar dari mobil perlahan dan berdiri beberapa meter dari mereka. Sebagian dari diriku ingin tertawa, namun sebagian lagi merasakan rasa iba yang aneh melihat mereka dalam kondisi seperti ini. Aku teringat, jika aku berada di posisi mereka, mungkin aku juga akan mencari ampun. Namun, aku tidak bisa begitu saja melupakan segala perlakuan mereka. Aku menatap mereka, mataku dipenuhi air mata dan perasaan penyesalan. Semua kesalahan yang pernah mereka buat terus terbayang jelas dalam pikiranku. "Zah, tolong maafkan kami," Bu Asih merintih, suaranya penuh dengan harapan. Sementara Mas Reno tampak putus asa. Wajahnya dipenuhi debu dan kotoran. "Kami sudah salah, Wina. Kami tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Kembalilah kepada kami." Mendengar permohonan mereka, hatiku kembali bergetar.
mengingat semua kenangan pahit yang telah mereka berikan padaku. Rasa sakit yang dulu terpendam kini mulai muncul kembali. Betapa Bu Asih sering mencaci maki diriku, dan betapa Mas Reno yang terlalu bodoh mengikuti perkataan ibunya. Semua itu membangkitkan emosiku yang selama ini terkunci. Aku tidak percaya ada orang sekejam kalian yang kini ingin kembali padaku tanpa rasa malu, kataku dengan nada dingin. Kalian datang ke sini seolah-olah semua itu bisa terhapus dengan permohonan maaf ini. Itu terlalu sakit untukku, untuk menerima kalian lagi. Dengan perasaan yang mengombang-ambing, aku merogoh sakuku dan mengeluarkan sejumlah uang. Ini uang untuk kalian. Jaga dirimu. Jangan ganggu aku lagi. Lanjutku dengan suara semakin meninggi. Reno, aku tidak mau lagi punya suami yang seperti bayi, yang selalu berada di bawah ketiak ibumu. Aku menatap Bu Asih dengan tatapan tajam. Jadilah mertua yang lebih bijaksana lagi. Jangan anggap menantu yang tidak punya itu sebagai beban. Jadikanlah dia sebagai seseorang yang bisa mandiri, bukan orang yang selalu harus diatur olehmu. Mereka sudah merasakannya. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku kembali masuk ke dalam mobil. Satpamku segera menyingkirkan mereka dari jalan, dan aku bisa mendengar suara Bu Asih yang terus menangis memohon di latar belakang. Mas Reno hanya bisa terdiam, seolah sudah kehilangan harapan. Aku melaju, meninggalkan mereka berdua di jalan. Mereka terjatuh, bersimpuh di trotoar, dan aku merasa seperti melepaskan beban besar dari pundakku. Saat mobil mulai bergerak jauh, aku bisa melihat Bu Asih dan Mas Reno tergeletak lemah di trotoar. Tindakan ini sangat kejam, namun aku tahu bahwa perlakuan mereka terhadapku dulu jauh lebih kejam dari apa yang aku lakukan sekarang. Kepuasan yang kurasakan bukan hanya karena aku berhasil menegakkan harga diriku, tetapi juga karena aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berjuang sendiri dan meraih apa yang selama ini mereka anggap tidak mungkin untukku. Mobilku melaju semakin jauh, meninggalkan kenangan yang menyakitkan di belakang. Aku adalah Wina yang baru, seseorang yang kuat dan tidak lagi menjadi korban siapapun, termasuk mereka. Aku bukan lagi wanita yang dikhianati dan ditinggalkan. Aku telah mengubah hidupku menjadi lebih baik. Aku menoleh ke belakang, melihat mereka berdua masih duduk di trotoar, lemah dan tak berdaya. Pandanganku penuh dengan rasa lega, meskipun aku tahu bahwa apa yang terjadi ini bukanlah hal yang sepenuhnya membahagiakan. Tetapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus aku ambil. Mereka perlu merasakan apa yang dulu pernah mereka lakukan padaku, dan sekarang mereka akhirnya merasakannya. Aku melanjutkan perjalananku, penuh dengan keyakinan bahwa masa depanku akan jauh lebih baik tanpa mereka. Aku sudah membuktikan diriku